Polres Metro Tangerang Kota di bawah kepemimpinan Kombes Pol Diony Judo Fatima berhasil mengungkap kasus kejahatan mafia tanah dan mengamankan dua pelaku M dan D yang diduga merupakan otak dari kejahatan tersebut. Dari informasi yang dihimpun, kasus terjadi di wilayah hukum Polres Metro Tangerang Kota di wilayah Alam Sutra yang cukup luas, kurang lebih 45 hektar. Kejadian tersebut sudah sangat lama, bahkan sudah pernah dilakukan eksekusi. Hal tersebut diutarakan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus saat digelar konferensi pers di Aula Polres Metro Tangerang Kota pada Selasa 13 April 2021. Menyangkut kasus yang sudah lama ini yang terjadi di Tangerang Kota, wilayah hukum Tangerang Kota, di daerah Alam Sutra ya, yang cukup luas, cukup besar, 45 hektar. Ini kejadian cukup lama, bahkan sudah pernah dilakukan eksekusi pada saat itu. Karena ini mafia, mereka berkolaborasi juga sama-sama. Dua tersangka, yang pertama istilahnya adalah M, yang kedua D, dengan perannya masing-masing. Kalau teman masih ingat April yang lalu, ya, tersangka D dan M ini, D menggugat di perdata si M sendiri. Inilah bentuk mafia mereka. Ya, sesama mereka satu jaringan menggugat untuk bisa menguasai tanah tersebut untuk melawan PT atau warga masyarakat yang ada di situ. Ya, April dia gugat perdata, kemudian terjadi hasilnya adalah perdamaian atau dating. Pada saat itu juga pada bulan Mei, dan setelah itu mengajukan untuk eksekusi di tempat lokasi yang sudah diatur. Ya, lokasi tersebut. Ini terjadi bulan Juli, dieksekusi, tapi ada perlawanan dari warga dan PT TM ya, TM pada saat itu. Ya, warga melakukan perlawanan dengan PT TM sehingga batal eksekusi. Karena sempat terjadi sedikit ada clash, ada bentrok sedikit di sini pada saat itu. Ya. Kemudian dari PT TM tanggal 10 kemarin mengajukan 10 Februari ya, membuat laporan polisi. Kemudian masyarakat pun sama, diwakili RT-nya, Pak RT-nya membuat laporan polisi ke sini tanggal 14 Februari yang lalu. Inilah kemudian dilakukan penyidikan oleh tim reserse kita, Polres Tangerang Kota, dan berhasil mengamankan dua orang tersangka yang adalah otaknya. Adapun barang bukti yang berhasil diamankan surat-surat palsu termasuk SK67. Atas perbuatannya pelaku dijerat pasal 263 266 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Kasus tersebut masih dalam pengembangan pihak kepolisian dan memburu satu pelaku yang merupakan pengacara tersangka yang kini masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Apa barang buktinya? Seluruh surat-surat yang ada sama dia ini ternyata surat-surat palsu semuanya. Gak usah kita lagi bahas pelan-pelan, betul Pak ya? Hasilnya bahwa memang seluruh surat-suratnya adalah surat-surat palsu, termasuk SK67 yang dia didasari oleh saudara D untuk menggugat saudara M ini di perdata itu, ternyata tidak tercatat juga. Ya, untuk menggugat SKHGB ini yang 1-9, iya 1-9 ya. Setelah dicek oleh penyidik, bukan lagi 9, ada 10 malah yang palsu. Ya, inilah akal-akalannya mafia ini. Bagaimana caranya mereka menguasai semuanya dengan membuat surat-surat yang palsu. Satu DPO adalah pengacaranya sendiri. Inisialnya adalah AM. Ini masih kita lakukan pengejaran. Ya, AM ini masih kita lakukan pengejaran. Kita kenakan di pasal 263, 266, ayat 2 ya, KUHP. Ancamannya 7 tahun penjara.